Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kali ini Ibu akan memberitahu kalian tentang pelajaran IPA. Materi yang akan dibahas yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Materi ini merupakan materi di kelas 5 semester 1 tema 5 subtema 1. Selanjutnya, Ibu akan memaparkan analis instruksional. Analis instruksional yaitu suatu prosedur dalam mengidentifikasi kompetensi yang harus dikuasai kalian selaku siswa dan siswi dalam materi ini. Berikut pemaparannya. Kita simak baik-baik ya. Menjelaskan dan mengklasifikasikan hewan-hewan yang ditemui berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora. Selanjutnya, membuat contoh hewan-hewan yang termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora. Nah, yang kedua, menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan daging atau karnivora. Selanjutnya, membuat contoh hewan-hewan yang termasuk pemakan daging atau karnivora. Nah, yang ketiga, menggolongkan hewan-hewan yang termasuk pemakan segala atau omnivora. Selanjutnya, membuat contoh hewan-hewan yang termasuk pemakan segala atau omnivora. Berikut ini merupakan garis-garis besar program CAI. Nah, mata pelajaran yang akan dibahas yaitu pelajaran IPA. Topiknya, pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Deskripsi singkat mengenai topik ini yaitu kita akan membahas tentang pengklasifikasian hewan berdasarkan jenis makanannya. Pemakan tumbuhan ada herbivora, pemakan daging karnivora, dan pemakan segala omnivora. Tujuan instruksional umum yaitu setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dapat mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, berikut bagannya ya teman-teman. Yang pertama, tujuan instruksional khusus. Setelah mengikuti mata pelajaran ini, siswa akan mampu 1. Mengelompokkan hewan yang termasuk pemakan tumbuhan atau herbivora. Dan yang kedua, mengelompokkan hewan yang termasuk pemakan daging atau karnivora. Dan yang ketiga, mengelompokkan hewan yang termasuk pemakan segala atau omnivora. Pokok pembahasannya yaitu tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Subpokok pembahasan yang pertama, pengertian herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang kedua, jenis-jenis hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Dan yang ketiga, ciri-ciri hewan yang termasuk herbivora, karnivora, dan omnivora. Strateginya, teks dan animasi atau gambar. Estimasinya kurang lebih sekitar 20 menit. Dan ini merupakan flowchart atau susunan langkah dalam pembelajaran. Yang pertama, mulai. Yang kedua, pendahuluan. Yang ketiga, kita akan membahas materi. Dan yang keempat, ada kuis atau latihan soal. Baik anak-anak, mari kita simak videonya sama-sama ya. Selamat datang anak-anak. Telah Ibu bahas sebelumnya, materi yang akan dibahas yaitu pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Anak-anak, sudah kita ketahui bersama bahwa di dunia ini ada banyak sekali jenis-jenis hewan. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya yaitu pertama
pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Cara membedakannya sangat mudah sekali loh. Nah, yang pertama, pemakan tumbuhan disebut herbivora. Yang kedua, pemakan daging disebut karnivora. Dan yang ketiga, pemakan daging dan tumbuhan disebut omnivora. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu herbivora? Nah, herbivora berasal dari bahasa Latin. Herba artinya tanaman hijau. Tanaman hijau merupakan makanan herbivora setiap saat, seperti daun, rumput, umbi-umbian, biji-bijian, buah-buahan, dan tanaman lainnya. Yang termasuk dan tergolong dalam kelompok hewan herbivora adalah yang pertama, bangsa burung. Contohnya, burung merpati, burung nuri, burung kakatua, dan lainnya. Nah, yang kedua, bangsa mamalia, contohnya sapi, kerbau, kambing, dan lainnya. Dan yang ketiga, bangsa serangga, contohnya belalang, capung, ulat, dan lainnya. Ciri-ciri hewan herbivora yaitu hewan herbivora memiliki gigi geraham yang lebar dan bergigi. Selain itu, hewan herbivora memiliki gigi geraham dan gigi serta taring yang berguna untuk mengoyak dan memotong makanan. Gampang kan anak-anak? Selanjutnya, kita akan membahas kelompok hewan karnivora. Apa itu karnivora? Karnivora diambil dari bahasa Latin, yaitu caro, yang artinya daging, vorare, yang artinya melahap. Hewan karnivora tidak hanya memakan daging, tapi ia juga memakan organ tubuh dan tulang. Kelompok hewan karnivora yaitu bangsa burung, contohnya ada burung elang, burung hantu, dan burung raja wali. Nah, yang kedua bangsa serangga, contohnya nyamuk, laba-laba, dan kutu. Yang ketiga bangsa mamalia, contohnya ada serigala, harimau, dan anjing. Dan yang keempat, bangsa reptil, contohnya ada komodo, ular, dan buaya. Dan yang kelima, bangsa ikan, contohnya ikan piranha, hiu, dan belut listrik. Ciri-ciri hewan karnivora, biasanya hewan karnivora memiliki gigi yang tajam, yang berguna mencabik-cabik dan memotong daging. Burung pemangsa memiliki paruh yang tajam dan cakar, serta kuat. Kalian tahu nggak sih apa sih omnivora? Jadi, omnivora berasal dari bahasa Latin. Omni artinya segala, dan vorare artinya melahap. Jadi, omnivora tidak hanya memakan daging dan tumbuhan, tetapi mereka juga memakan telur, serangga, alga, jamur, dan sebagainya. Nah, yang termasuk kelompok hewan omnivora contohnya ada babi, monyet, ayam, itik, tikus, dan banyak lagi. Ciri-ciri dari hewan omnivora yaitu hewan omnivora memiliki bentuk gigi geraham yang berfungsi
melumatkan makanan, gigi serinya untuk memotong makanan, dan gigi taringnya untuk mengerat makanan. Nah anak-anak, karena kita sudah selesai membahas tentang herbivora, karnivora, dan omnivora, sekarang Ibu akan memberi kalian kuis atau latihan soal. Pertanyaan pertama, kita lihat baik-baik ya anak-anak. Yang pertama, kita lihat, itu contoh hewannya buaya. Coba buaya itu termasuk hewan apa ya? Nah, simak dulu ya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Itu merupakan gajah. Nah, kalau gajah termasuk hewan apa ya? Nah, yang ketiga, itu merupakan tupai. Tupai itu termasuk hewan apa ya? Nah, selanjutnya kita akan lihat jawaban anak-anak betul atau tidak. Jawaban yang pertama, ternyata buaya itu hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Jawaban kedua, ternyata gajah itu hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Dan yang ketiga, ternyata tupai itu pemakan segala atau omnivora. Wah, anak-anak, sepertinya kalian sudah paham ya. Tentang herbivora, karnivora, dan omnivora. Sekarang waktunya Ibu pamit. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan bermanfaat ya buat kalian. Anak-anak, teruslah belajar ya, karena barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, maka ia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.